semuanya, kembali lagi di Talk Show Serba Ada. Bersama saya lagi, Bintang Kirana, bakal nemenin kalian selama kira-kira 45 menit ke depan. Nah, kali ini kita bakal ngebahas, karena ini masih bau-bau Ramadan lah ya, kita bakal membahas yang seputar agama-agama Islam. Jadi kita bakal ngebahas tentang bank syariah. Kita mau mengenal lebih dalam apa sih itu bank syariah, gimana perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Kalau yang saya tahu, bank syariah ini kan bank yang berlandaskan hukum-hukum atau aturan-aturan dari Islam yang berasal dari Al-Quran dan Hadis. Beda sama bank konvensional yang aturannya itu berdasar dari aturan negara aja. Nah, saya kali ini gak bakal ngomongin ini sendirian, bakal ngomongin sama yang lebih ahlinya lah. Langsung kita panggil aja. Halo Pak Singgi. Halo, Assalamualaikum. Halo, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelumnya Pak Singgi boleh perkenalan dulu ke teman-teman semua biar teman-teman pada kenal nih Pak Singgi ini siapa sih sebenarnya. Oke, baik. Pemirsa semuanya, saya Singgih Muhiranto Hadi, asli dari Bantul, Yogyakarta, dan sekarang saya menjadi salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, Semarang. Oke. Kebetulan saya mengampu mata kuliah, salah satunya adalah ekonomi Islam dan juga perbankan syariah. Oh iya. Berarti sekarang stay-nya di Semarang ya Pak? Ya, betul sekali. Oke. Nah, kita kan ini mau ngebahas tentang bank syariah nih. Pertama-tama sebenarnya yang masih dibingungin sama banyak orang dan saya juga, sebenarnya apa sih perbedaan dari bank syariah dengan bank biasa? Baik, perbankan syariah ya seringkali oleh masyarakat umum itu masih dianggap sama dengan perbankan konvensional ya, karena memang sama-sama ada tambahan. Dan ketika persepsi masyarakat itu masih menganggap sama, maka kecenderungan masyarakat itu lebih banyak akan memilih bank konvensional. Iya, Karena di samping faktor infrastrukturnya bank konvensional ini kan lebih banyak ya Mbak ya, lebih di mana ada ATM-nya misalnya kan, ya. Maka perlunya pemahaman literasi dari masyarakat terkait dengan bank syariah ini, sehingga ke depan ini bank syariah benar-benar menjadi sebuah solusi, bukan hanya sekedar opsi. Kalau sekarang ini kan bank syariah hanya sebagai opsi saja, pilihan, belum menjadi. benar. Dan perbedaan-perbedaannya saya kira sempit sekali kalau kita hanya membedakan dari sisi bunga dan bagi hasil. Tetapi sebenarnya banyak perbedaannya Mbak. Apa aja tuh Pak? Salah, ya misalnya terkait dengan dasar ya, dasar utama. Misalnya kalau perbankan syariah itu dasar utamanya kan memang itu adalah nilai-nilai syariah yang berdasarkan sumbernya berdasarkan wahyu. Ya. Bank syariah, bank konvensional itu kan biasanya hanya berdasarkan ada ya nilai-nilai apa nalar gitu, nasionalitas gitu. Ya. Iya benar. Sebenarnya sudah berbeda ya. Sumber pastinya sudah berbeda, berdasarnya berbeda. Lalu yang lain misalnya terkait dengan bank syariah ini kalau bicara tentang bagi hasil ya, ini tentu punya perbedaan dengan bank syariah yang bank konvensional yang menggunakan bunga. Iya. Ya. Benar. Terus ada lagi mungkin perbedaan-perbedaan yang lain, hanya terkait dengan denda dan lain sebagainya juga berbeda. Nanti kita akan lebih ulas lagi secara detail. Kalau terkait dengan bagi hasil, ya, itu misalnya di dalam bank syariah itu ada pembiayaan namanya mudharabah dan musyarakah, ya. Itu mudharabah dan musyarakah itu adalah pembiayaan bagi hasil, ya. Di situ tentu ketika memang real
dilaksanakan oleh perbankan syariah, maka angsuran dari pembiayaan tersebut itu adalah tidak flat atau berbeda-beda karena berdasarkan porsi dari keuntungan. Oke. Sedang kalau dalam bank konvensional itu kan bunga itu biasanya angsurannya flat, Mm-mm. sama terus, Bener bener ya bener. sama, sehingga ketika sama terus itu tidak pernah menunjukkan atau memperlihatkan bagaimana sih sebenarnya kondisi real usaha dari masyarakat yang melakukan kredit tadi, ya. Makanya Iya. bagi dalam bank konvensional kan istilahnya kredit, ya. Kalau bank Iya. syariah itu pembiayaan. Ya, Oke. ada perbedaan juga itu. Ya. Jadi ketika menggunakan bagi hasil itu seharusnya itu angsuran itu berbeda setiap bulannya. Hmm. Tiap orang yang punya usaha itu kayaknya tidak mungkin keuntungannya itu akan sama dari bulan per bulan. Ketika terjadi Iya. perbedaan dari usaha, maka angsurannya pun berbeda. Kalau pokok itu tetap, tetapi angsurannya itu berdasarkan keuntungan, porsi keuntungan. Misalnya ada kesepakatan di awal 60-40 untuk Mm-mm. pembagian antara nasabah. Kira-kira begitu, Mas, Oke perbedaan. oke oke. Jadi itu perbedaan mendasarnya kurang lebih seperti itulah ya. Tapi boleh dijelasin nggak sih Pak rincinya pembagian keuntungan dari bank syariah tuh gimana? Karena kayak masih pada bingung, emang bank syariah terus dapat untungnya bank syariah tuh dari mana sih sebenarnya gitu? Karena dengan apa ya mereka yang bilang kalau misalnya mereka tidak mengambil bunga dan lain-lain. Iya, jadi bank syariah itu mengambil keuntungan itu dari porsi pembagian keuntungan Oke. usaha dari nasabah. Nah, porsi keuntungan itu biasanya antar bank bisa jadi berbeda, ya, Hmm. karena ada masing-masing bank itu aplikasi di bank sendiri itu kadang beda-beda gitu. Itu sesuai dengan kesepakatan. Karena prinsip Oke. dasar di perbankan syariah itu memang harus ada kesepakatan, relaan, dilakukan transparansi. Sebelum melakukan transaksi sudah harus ada itu. Hmm. Disepakati dulu apakah ini nanti 60-40 gitu atau Oke. 70-30 pembagiannya. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu. Jadi memang ada kesepakatan di awal gitu ya. Oke, tapi kayak yang tadi Pak Singgi bilang mengenai denda itu kan juga berbeda. Nah, Ya. dendanya perbedaannya bank syariah dengan bank konvensional tuh gimana? Emang sebeda apa gitu? Iya, kalau denda itu perbedaannya adalah kalau bank konvensional itu biasanya denda itu bisa digunakan sebagai pemasukan bank. Oh, baik baik. Ya, misalnya saja dari nasabah mengalami keterlambatan lalu ada denda itu bisa menjadi pemasukan bank. Sedang kalau dalam bank syariah itu ada yang menerapkan meskipun terlambat tidak ada denda, tapi di satu kasus itu juga menerapkan denda. Meskipun denda itu nanti masuknya untuk kepentingan-kepentingan sosial seperti itu. Jadi tidak masuk Oke. di ya karena sebenarnya juga di dalam Islam juga ada hadisnya ya Mbak yang menyatakan bahwa ya barang siapa Rasulullah pernah menyampaikan barang siapa yang sebenarnya mampu untuk membayar tapi menunda-nunda itu adalah sebuah kezaliman. Iya, Jadi iya benar-benar. ya orang yang mampu tetapi tidak mau membayar tepat Membayar. waktu. Ya, ini berbeda dengan konteks orang yang tidak mampu Iya. karena ada nasabah yang tidak mampu membayar ini karena faktor misalnya terkena musibah atau bencana itu tentu konteksnya berbeda dengan orang yang mampu tetapi menunda-nunda. Ya. Iya. Oke, 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 oke. Jadi dendanya tuh nggak masuk. Kalau bank syariah dendanya nggak masuk ke keuntungan mereka gitu ya. Ya, idealnya seperti itu. Tapi Oke. ketika ada bank syariah yang masih
dalam prakteknya masih dianggap keuntungan gitu. Ya saya kira ini ke depan perlu perlu penyempurnaan karena memang harus diakui bank syariah itu sedang dalam proses Mbak ya. Jadi Iya, dalam iya, benar, proses benar, sehingga benar. ya penyempurnaan ini penting untuk meyakinkan masyarakat agar Iya, masyarakat itu yang mau atau punya semangat untuk menjadi nasabah dari bank syariah. iya. Berarti memang bank-bank syariah di Indonesia itu belum ini ya, istilahnya belum matang gitu ya. Belum Belum mendapatkan ya. kepercayaan nasabah-nasabah itu. Betul. Selain itu memang juga karena faktor tadi infrastruktur ya, infrastruktur. Oke, Taruhlah iya. kita salah satu bank konvensional misalnya BRI ya, BRI Mhm. itu kan luar biasa ya, karena memang di setiap kecamatan itu ada ATM-nya gitu. Hmm. Ya, tetapi Wah, kita oke. misalnya akan cukup kebingungan mencari ATM BSI di setiap kecamatan. Karena Iya, sekarang kan iya, iya, iya. bank syariah itu kan sekarang di merger menjadi satu ya, Mbak. Kalau Iya, dulu jadi ada Bank Syariah Indonesia ya. BRIS sekarang jadi satu menjadi BSI. Jadi infrastruktur pun penting ya. Hmm. Selain literasi pemahaman masyarakat harus ditingkatkan, maka saya selalu mewanti-wanti kepada seluruh mahasiswa saya untuk ikut mensosialisasikan penyamaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Tapi harus ikut memberikan pemahaman dan dari sisi pemerintah, dari sisi banknya sendiri juga harus mau membangun infrastruktur ke Iya, depan. Itu benar. lebih kuat, sehingga lebih kokoh, masyarakat pun akhirnya animo ke bank syariah lebih tinggi. Oke, iya, iya, iya. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat selain infrastruktur tadi, sebenarnya apa yang membuat masyarakat itu kurang percaya atau eh, lebih meminati bank konvensional gitu daripada bank syariah? Ya, eh, memang bank konvensional ini kan munculnya lebih duluan juga ya Mbak ya, lebih dulu Iya. ya. Bank syariah dulu sehingga mau tidak mau yang lebih dulu itu biasanya lebih lebih mengena ya di hati daripada masyarakat ya. Jadi produk-produk apapun itu kalau lebih dulu dia akan lebih lebih mengena dan lebih dipercaya dan dianggap lebih berpengalaman ya. Iya, benar, Dan benar, ini benar. ya, seringkali juga menjadi faktor masyarakat itu lebih banyak memilih bank konvensional. Tetapi saya kira ke depan harapan saya ya, saya selalu mendorong mahasiswa saya dan juga masyarakat sekitar di daerah Ngalian untuk ya mari kita uh, apa membesarkan bank syariah. Kalau bukan kita siapa lagi akan Iya sih, membesarkan bank. benar. Benar, 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 benar. Tapi di bank syariah itu terkait pinjaman nih, terkait pinjaman di bank syariah dan bank konvensional, itu yang menjadi pembedanya apakah cuma bunganya atau ada pembeda lain tuh Pak? Iya, yang paling pokok memang adalah terkait dengan bunga dan bagi hasil. Ya, jadi itu yang menjadi pembeda utama ya, terkait dengan itu. Tetapi ya saya kira transparansi ya, lalu eh, faktor kejujuran, bahkan kalau bank syariah itu yang benar-benar dilaksanakan dengan sangat sangat serius itu atau nyata, sebenarnya di dalam bank syariah juga harusnya ada bagi rugi juga, Mbak. Misalnya Oh, saja gimana seorang tuh? ya, misalnya saja seorang nasabah ketika dalam perjalanannya setelah melakukan pembiayaan, dia itu mengalami kerugian. Kerugian ini bukan karena error ya, tapi kerugian karena bencana misalnya, atau karena dizalimi oleh orang lain, ya sehingga dia tidak bisa mendapatkan keuntungan dari usahanya, ya tentu ada bagi rugi juga. Tapi selama ini saya belum pernah mendengar ada bank syariah yang seperti itu. Artinya memang ke depan perlu penyempurnaan bank syariah. Oke. Jadi memang bank syariah ini sebenarnya eh belum sesempurna itu, aturannya juga masih simpang siur gitu ya Pak? Betul. Belum sesempurna, belum seideal yang kita harapkan, sehingga masyarakat masih bahkan ada yang melihat
atau menganggap bank syariah itu ada yang lebih mahal gitu ya, bagi hasilnya lebih mahal dari bank Iya, iya, konvensional benar, gitu. benar, benar. Jadi saya kira perlu perbaikan Pak. Iya, kan banyak yang menganggap juga kayak bank syariah itu lebih ribet dan lain-lain sebagainya gitu kan. Oke. Nah, eh, tapi sebenarnya kelebihan bank syariah karena Pak Singgi juga pingin untuk orang-orang itu memakai bank syariah. Sebenarnya kelebihannya bank syariah itu apa? Mungkin yang bener-bener bisa bikin orang memilih bank syariah daripada bank konvensional selain hukum-hukum agamanya. Ya, kalau sebenarnya benar-benar bank syariah itu diterapkan, maka di situ akan ada sisi-sisi atau aspek keadilan, gitu, transparansi. Oke. Bahkan ketika mengalami kerugian ada bagi rugi, gitu kan. Lalu ada keadilan sisi porsi, misalnya pembagian bagi hasilnya. Gitu. Saya kira ini menjadi sisi positif ya dari bank syariah yang akan menjadikan masyarakat lebih bersemangat untuk bergabung dengan bank syariah. Di samping memang bank syariah karena memang berdasarkan nilai-nilai keislaman itu insya Allah lebih menenteramkan di jiwa manusia, jiwa atau hati-hati kita itu lebih lebih menenteramkan insya Allah karena ini sumbernya kan berdasarkan nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai wahyu gitu ya. Ya, insya Allah lebih meridhoi meskipun masih banyak kekurangan di sana sini, tetapi tentu ini tidak membuat kita lalu meninggalkan bank syariah, tidak. Memang Iya. butuh proses. Ya, seperti Iya, non saya benar. Mbak, saya kan orang memakai jilbab aja itu juga ada Iya. prosesnya gitu ya. Ya, ada yang sudah mulai mendekati ya kesempurnaan misalnya dengan lebih menutup ya. Ada yang berproses. Saya kira kita perlu hormati dan hargai usaha-usaha itu. Ya. Iya, benar, 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 benar. Oke. Nah, saya boleh kembali ke masalah bunga tadi. Karena tadi kita udah ngomongin bunga, saya masih penasaran di bank syariah itu sebenarnya ada bunganya atau enggak, karena juga banyak yang bilang kalau misalnya ada bunganya ya itu haram. Tapi juga banyak yang bilang kalau misalnya bank syariah itu tetap ada bunganya. Nah, kalau memang ada bunganya itu sistemnya sebenarnya seperti apa kalau di bank syariah? Jadi kalau bank syariah itu tidak memakai bunga ya, tetapi sistemnya bagi hasil. Tetapi Oke. tetapi ketika pembiayaan namanya murabahah ya, murabahah itu pembiayaan jual beli itu ada marginnya, margin keuntungan. Ini berbeda dengan pembiayaan bagi hasil yaitu pembiayaan usaha bagi masyarakat ya. Oke, oke. Ya, jadi kalau ada masyarakat mengatakan di bank syariah ada bunga itu karena tadi literasi pemahaman yang kurang dari masyarakat. Ya, jadi di bank syariah itu namanya bagi hasil bukan bunga. Bunga itu adanya hanya di bank konvensional. Tapi sistemnya mirip nggak, Pak? Ya berbeda ya, menurut saya berbeda, jelas sekali berbeda. Karena memang kita ini dari awal akad itu sudah dijelaskan juga ya. Misalnya saja ya aspek-aspek nilai-nilai keislamannya itu sudah nampak ketika kita melakukan transaksi ya, Oh atau iya, iya, benar, berakad. benar, benar. Misalnya terkait pembelian mobil misalnya, Oke. melalui murabahah di bank syariah. Itu sudah di akad sudah dijelaskan bahwa mobil ini harga kulaannya, harga belinya itu segini, lalu kita mengambil margin keuntungan segini. Oke. Ya, jadi ini yang saya kira ini transparansi yang harusnya ini menjadi pembeda dari bank syariah dengan konvensional, dan saya kira kalau terkait ini saya yakin bank-bank syariah sudah melaksanakan. Oke, 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 oke. Nah, selanjutnya yang saya mau tanyain, yang saya masih penasaran juga, apakah orang yang non muslim bisa menjadi nasabah bank syariah? Iya, kalau sepengetahuan saya banyak sekali orang non muslim juga
menjadi nasabah dari bank syariah ya. Oh, Bahkan oke, oke, kalau oke. kita lihat negara-negara di luar negeri sana, Mbak, itu yang Iya. mayoritas non-Muslim itu banyak yang menerapkan sistem dari syariah ya. Bahkan ada negara-negara di Eropa itu yang sudah membuka bank-bank syariah. Saya kira ini bukti bahwa bank syariah itu bisa diterima oleh masyarakat umum ya, tidak selalu orang Muslim tapi juga non Muslim. Dan ini Oke. bukti bahwa bank syariah itu sebagai simbol atau nilai-nilai rahmat lil alamin dalam Islam itu Mhm. ada dalam bank syariah ini. Artinya ini bisa diterima dan memberikan keuntungan ya, karena di dalamnya ada sisi-sisi nilai-nilai keadilan yang saya kira agama apapun itu akan senang kalau bicara tentang keadilan. Iya, Agama benar-benar. apapun akan transparansi, kejujuran. Jadi bank syariah insya Allah akan diterima oleh semua pihak. Oke. Nah, terus saat ini kan juga masih banyak orang yang menganggap bank konvensional itu dan bank syariah hukumnya itu haram. Jadi kayak perbankan itu segalanya haram, mungkin karena aspek-aspek yang riba dan sebagainya, yang mereka masih menganggap bank syariah pun itu masih ada bunganya, masih ada ribanya. Itu menurut tanggapan Pak Singgih itu kayak gimana? Iya, sebenarnya memang masih ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa bunga itu bukan riba, bunga itu bukan riba. Tetapi saya banyak membaca juga ulama juga banyak sekali yang bilang bahwa bunga itu adalah riba. Tapi Mhm. ketika ada yang menyatakan dua-duanya itu haram gitu ya, Mhm. jadi dua-duanya haram, yang konven juga dianggap haram, yang syariah juga dianggap haram. Saya kira itu perlu perlu pemahaman juga yang lebih lanjut. Bisa jadi menganggap haram karena pinjamannya tetap ada tambahannya gitu kan, ada Iya. tambahannya. Sebenarnya orang yang pinjam 1 juta kembalinya 1 juta gitu ya. Kalau ini diterapkan, saya kira nanti bagaimana operasional dari bank itu, bagaimana gaji karyawan bank itu. Iya, Maka benar-benar. dalam bank syariah tetap ada pemasukan, cuma Iya. pemasukannya adalah bagi hasil, bukan pemasukan dari bunga. Karena kalau bunga Mhm. itu persentase adalah dari pinjaman pokok, ya flat terus setiap bulan sama. Tetapi kalau bagi hasil itu disesuaikan dengan keuntungan yang diperoleh setiap hari orang yang meminjam atau menjadi nasabah dari bank tersebut. Oke, 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 oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Nggak kerasa nih udah punya pertanyaan terakhir. Saya mau tanya pesan Bapak buat seluruh masyarakat deh, seluruh masyarakat terutama di Indonesia yang belum mau memakai bank syariah atau belum percaya dengan bank syariah. Ya, ya pesan saya bagi masyarakat ya, masyarakat Indonesia, mari kita eh, besarkan ya, bank syariah dan insya Allah bank syariah ini akan menjadi jalan kita menuju surga insya Allah ya, karena ini adalah Amin. jalan yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Amin. insya Allah dengan kita menjadi nasabah dari bank syariah, nasabah dalam arti ya bisa jadi menabung, harus melakukan Iya. pembiayaan. Jadi dengan kita menjadi nasabah dari bank syariah, ya kita akan bisa masuk surga, ya dan kedamaian, ketenangan hati kita pun akan kita dapatkan seperti itu. Oke. Dan harapan Pak Singgih terhadap bank syariah sendiri bagaimana? Ya, harapan saya kepada bank syariah ya, mudah-mudahan ya melakukan pembenahan-pembenahan ke depan, penyempurnaan-penyempurnaan. Karena memang keinginan masyarakat ini memang harus dipenuhi. Ya, Mhm. jangan sampai bank syariah itu hanya labelnya saja yang syariah, tapi isinya masih sama. Iya. Maka ke depan perlu bank syariah melakukan evaluasi, perbaikan, penyempurnaan, ya kesariahannya benar-benar kesarian yang nyata, ya, yang nyata. Mhm. Tidak hanya itu saja, yang nyata. Sehingga akan memberikan dampak yang baik pada masyarakat, ya memajukan ekonomi Amin. nasional dan tentu bank syariah akan menjadi sebuah solusi, ya solusi bukan Nah, hanya pilihan atau dari masyarakat.
Saya kira begitu, Mbak, pesan saya atau permohonan saya khususnya pada Bank Syariah. Oke, iya semoga harapan itu bisa terkabul lah ya. Saya juga berharap Ya, seperti itu. Pastinya juga banyak orang-orang yang mendukung Bank Syariah juga punya harapan seperti itu. Jadi gitu teman-teman semua, pembahasan tentang Bank Syariah kali ini. Tadi kalian udah bisa tahu bedanya Bank Syariah dan bank konvensional itu seperti apa, cara kerjanya seperti apa, dan kenapa kita lebih baik untuk memakai Bank Syariah. Semoga harapan-harapan yang udah disampaikan Pak Singgih tadi bisa terkabul, Bank Syariah bisa lebih sempurna lagi yang membuat masyarakat itu lebih percaya untuk memakai Bank Syariah. Jadi gitu aja, terima kasih Pak Singgih atas waktunya. Semoga kita bisa sama Mbak. bertemu kembali, bisa ketemu di lain waktu, ngobrol-ngobrol di lain waktu. Sehat selalu, terima kasih Pak Singgih, terima kasih juga buat semua yang udah nonton. Saya Bintang Kirana dan segenap kru Talk Serba pamit undur diri. Dadah semuanya.